Aku masih mengingat cerita ini dengan sangat jelas. Cerita ini selalu muncul di kepalaku setiap kali aku memikirkan bermain petak umpet dalam gelap atau setiap kali aku harus melewati sebuah gang sempit. Aku tidak akan pernah lupa apa yang terjadi malam itu. Waktu itu musim gugur awal Oktober. Aku dan 3 saudaraku pergi mengunjungi ibu di apartemennya. Aku punya seorang kakak perempuan, sebut saja namanya Rina, dan 2 adik laki-laki, Budi dan Dimas. Orang tuaku bercerai 2 tahun sebelumnya, dan sejak itu kami jarang sekali bertemu ibu. Jadi kunjungan ini adalah cara ayah untuk tetap jadi orang tua yang baik, mengizinkan kami menginap di tempat ibu meskipun dia sebenarnya tidak wajib melakukannya. Apartemen ibu berada di bagian kota yang bisa dibilang cukup rawan. Banyak gedung mengelilingi kompleks apartemen itu, tapi entah kenapa suasananya selalu terasa kosong, sepi, bahkan saat sebenarnya ramai. Unit ibu berada tepat di samping sebuah gang panjang yang juga menjadi salah satu pintu masuk menuju kompleks apartemen. Itulah yang membuat tempat itu terasa meragukan. Kalau kamu tidak tahu persis di mana letaknya, kamu mungkin tidak akan pernah menemukannya kecuali berani menyusuri gang panjang yang gelap dan sempit sampai ke ujung. Apartemen ibu ada di lantai 2. Aku dan saudara-saudaraku selalu sangat bersemangat setiap kali dapat kesempatan datang ke sana. Aku sayang sekali pada ibu. Tubuhnya kecil, penampilannya hangat dan nyaman. Apartemennya juga terasa sangat homey, mengingatkanku pada rumah nenek. Sofa-sofa empuk, hiasan-hiasan yang sebenarnya tidak terlalu penting berserakan di sana-sini, tapi justru membuat ruangan itu terasa hidup. Satu hal lain yang menyenangkan dari apartemen ibu adalah para tetangganya. Beberapa kunjungan sebelumnya, kami sempat berteman dengan tetangga di lantai bawah. Seorang anak laki-laki dan anak perempuan. Sebut saja nama mereka Rizky dan Wulan. Aku sering bermain dengan Rizky di area parkir kompleks, dekat gang. Kami bermain permainan anak-anak biasa, polisi-polisian, kejar-kejaran, tendang bola, hal-hal seperti itu. Tapi hari itu, karena sudah masuk bulan Oktober dan suasana menjelang Halloween, Rizky mengusulkan sesuatu yang lebih seram. Kami bermain petak umpet di luar, malam-malam. Tentu saja saudara-saudaraku ingin ikut. Kami semua sepakat bahwa pukul 9 malam kami akan keluar dari kamar masing-masing dan berkumpul di bawah untuk bermain. Karena sudah bulan Oktober, malam turun lebih cepat, begitu juga kegelapan. Tepat seperti yang kami inginkan untuk menambah suasana menyeramkan. Di parkiran, sudut-sudut gedung tampak tenggelam dalam bayangan. Sementara tiang-tiang lampu tinggi menyorotkan cahaya oranye kusam yang membuat segalanya terlihat agak berkarat dan muram. Yang bermain malam itu adalah aku, Rizky, Wulan, kakakku Rina, dan 2 adikku, Budi dan Dimas. Seperti biasa kalau kami bermain permainan yang butuh penjaga atau pencari, kami menentukan siapa yang jaga dengan hom pimpa gaya anak-anak. Malam itu kami lakukan berkali-kali, sampai akhirnya Rizky yang terpilih jadi pencari. Begitu hitungan selesai, semua orang langsung berpencar mencari tempat sembunyi masing-masing. Kami tidak boleh keluar dari area kompleks, tapi tidak harus hanya di parkiran saja. Aku ingat aku berlari bersama Rina. Aku memang selalu menempel pada Rina karena dia yang paling tua dan terasa paling aman. Kami berlari ke belakang gedung apartemen, ke dekat deretan tong sampah besar. Satu-satunya cara ke sana adalah masuk dulu ke dalam gang panjang, lalu menyusurinya sampai ujung gedung terlihat jelas. Itu yang kami lakukan. Kami pikir tidak mungkin yang lain mau repot-repot lari sejauh itu. Jadi tempat itu rasanya sempurna untuk bersembunyi. Saat suara Rizky terdengar dari kejauhan, berteriak, "Siap tidak siap aku mencari." Permainan resmi dimulai. Awalnya terasa seru, jantung berdebar menunggu kapan kami akan ditemukan. Tapi rasa seru itu cepat memudar begitu kami hanya diam dan menunggu. Hening, selain suara malam dan bunyi plastik serta logam samar dari arah tong sampah. Aku mulai gelisah, begitu juga Rina, tapi dia berbisik bahwa pada akhirnya mereka pasti akan lewat dan menemukan kami. Beberapa menit berlalu dan aku mulai bosan. Kayaknya kita sembunyi terlalu bagus, bisikku. Rina tertawa kecil, lalu berkata mungkin kami harus menyerah saja dan balik karena sudah mulai agak malam. Kami pun mulai bergeser, melewati tumpukan kantong sampah, keluar dari sela-sela tong besar itu, sampai kami berdiri tepat di tengah gang. Waktu itulah jantungku seakan berhenti. Di ujung gang, tepat di bawah cahaya lampu gang yang pucat, berdiri sebuah sosok. Aku langsung tahu itu bukan orang yang kukenal. Tubuhnya sangat tinggi, seperti seseorang yang sengaja menambah tinggi badan dengan sesuatu di sepatunya. Cahaya lampu yang jatuh dari atas membuat wajahnya tenggelam dalam bayangan karena rambutnya menjuntai dan menggambar siluet besar di wajahnya.
Baru kemudian aku sadar ada yang aneh dengan rambut itu. Rambutnya mengembang seperti afro dan warnanya mencolok seperti wig badut. Pikiran terburuk langsung melintas di kepalaku. Itu seorang badut. Dan ketika aku memerhatikan pakaiannya, memang terlihat seperti kostum badut. Masalahnya, saat itu bahkan belum malam Halloween. Jadi kenapa ada seseorang berdandan seperti badut berdiri sendirian di ujung gang? Yang membuatku benar-benar merinding adalah caranya berdiri. Dia tidak bergerak sedikit pun, tidak menggeser kaki, tidak mengangkat tangan, hanya berdiri dan menatap lurus ke arah kami. Rina menarik lenganku ke belakang begitu dia melihat ke arah yang sama dan menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dengan suara pelan tapi tegang dia berkata kami sebaiknya kembali saja dan bergabung dengan yang lain. Kami pun berbalik dan berjalan cepat menyusuri gang, ingin sekali segera keluar ke area kompleks dan menemukan teman-teman serta adik-adikku. Syukurlah kami segera menemukan salah satu adikku, Budi, dan Wulan juga ada di sana. Budi bingung kenapa kami berjalan terang-terangan di ruang terbuka. Dia mengira kami masih sedang bersembunyi. Kami menjelaskan bahwa kami melihat sesuatu yang aneh, lalu kuceritakan tentang sosok tinggi dengan wig badut di ujung gang. Posisi kami saat itu sebenarnya masih dalam jangkauan pandang dari ujung gang. Jadi kami menyingkir sedikit dan menunjukkan ke arah tempat badut tadi berdiri. Dan disitulah kami sadar bahwa situasinya jauh lebih buruk daripada yang kami kira. Badut itu sekarang sudah lebih dekat. Dia berdiri memandangi kami dan melambaikan tangan. Sekarang kami bisa melihat wajahnya. Itu bukan riasan badut biasa. Seluruh wajahnya tertutup warna hitam pekat seperti dia benar-benar tidak ingin wajahnya dikenali. Satu-satunya bagian yang terlihat hanya matanya. Dan bagi anak kecil sepertiku waktu itu, justru itulah yang membuatnya jauh lebih menakutkan. Tiba-tiba Wulan menjerit. Kami semua refleks menoleh padanya dan dia berteriak, "Ada orang lagi yang ngeliatin kita." Dia benar. Di belakang kami, di sisi lain berdiri satu sosok lagi, juga badut. Rambutnya hijau, kakinya tampak sangat panjang, siluetnya tidak kalah mengancam. Saat itu kami semua tahu kami harus pergi, sekarang juga. Wulan dan Budi langsung lari, dan kami tidak berpikir dua kali untuk mengikuti mereka. Wulan berlari ke unit apartemennya di lantai bawah, sementara aku dan saudara-saudaraku bergegas naik tangga ke lantai 2 menuju unit ibu. Di sana kami bertemu Dimas yang sudah lebih dulu di dalam, sedang bercerita kepada ibu. Begitu kami masuk, ibu langsung memeluk kami erat-erat seolah-olah baru saja menerima kami kembali dari sesuatu yang sangat buruk. Kami bingung, apa ibu sudah tahu apa yang terjadi? Ternyata Dimas sudah lebih dulu menceritakan pengalamannya. Waktu itu dia bersembunyi di halaman tengah kompleks dekat semak-semak. Dia mendengar langkah kaki dan mengira itu Rizky. Dia berjongkok lebih dalam di balik semak, memperhatikan kaki orang yang lewat di depannya. Dia mengira Rizky akan menengok dan menemukan tempat sembunyinya. Tapi tiba-tiba dia mendengar suara Rizky memanggil namanya dari arah lain. Dimas menoleh dan Rizky berdiri di belakangnya sambil berkata, "Ketemu." Dimas refleks menoleh kembali ke depan dan ketika dia mendongak, tepat di atasnya, seorang badut sedang menatap lurus ke bawah langsung ke mata Dimas. Dimas panik dan langsung lari bersama Rizky menuju unit apartemen Rizky untuk memberitahu orang tua Rizky apa yang terjadi. Sementara itu, kami menceritakan bagian kami kepada ibu. Dia tampak sangat lega kami semua kembali dalam keadaan utuh, meski wajahnya jelas cemas. Seandainya cerita berhenti sampai di sana, mungkin aku tidak akan sekaget sekarang setiap kali melihat gang gelap. Tapi sayangnya tidak. Malam itu, setelah semua orang tertidur, aku terbangun karena haus. Di tengah malam, aku berjalan pelan ke dapur untuk mengambil sebotol air dari kulkas. Saat itulah aku mendengar suara aneh dari luar jendela. Kalau kupikir lagi sekarang sebagai orang dewasa, apa yang kulakukan berikutnya benar-benar bodoh. Tapi waktu itu aku hanya mengikuti rasa penasaran. Aku mendekat ke jendela. Suaranya terdengar seperti sesuatu yang mengetuk pelan pada kaca. Yang langsung membuatku bingung adalah, bagaimana mungkin ada sesuatu yang bisa mengetuk jendela lantai 2 dari luar? Bagian ini adalah bagian yang benar-benar menguras seluruh nyaliku. Aku mengangkat tirai perlahan dan langsung berhadapan muka dengan badut itu. Badut yang sama persis dengan yang kulihat di ujung gang bersama Rina. Wajah hitamnya menempel pada kaca, matanya menatap lurus ke mataku. Aku menjerit dan berlari ke kamar ibu. Dia keluar tergesa-gesa menenangkanku. Lalu aku menyeretnya ke jendela untuk menunjukkan apa yang kulihat. Dan seperti klise film horor, ketika kami sampai di sana, sosok itu sudah lenyap. Tidak ada jejak.
hanya kaca dingin dan gelap di luar. Beruntung ibu adalah tipe orang tua yang mau percaya pada anaknya. Dia tidak menertawakanku, tidak mengatakan aku berhalusinasi. Dia hanya memelukku dan memastikan semua pintu dan jendela terkunci. Sejak hari itu aku tidak pernah suka bermain peta umpet di tempat gelap lagi. Aku juga membenci gang-gang sempit. Sampai sekarang, aku masih tidak tahu bagaimana orang itu bisa mencapai jendela lantai 2. Mungkin dia memanjat, entah bagaimana caranya. Tapi aku bersyukur pada akhirnya yang tersisa dari malam itu hanya rasa takut dan bukan sesuatu yang lebih buruk. Suatu mimpi buruk boleh saja berakhir, tapi kegelapan selalu punya cara untuk menempel di kepala orang yang pernah mengalaminya. Dan sementara kamu mencoba menenangkan diri, ada seseorang lain yang, waktu masih berusia 11 tahun, harus berjalan pulang sendirian melewati sebuah rumah yang kelihatannya tidak seharusnya dihuni siapapun. Cerita yang akan kuceritakan ini terjadi ketika aku berusia 11 tahun saat aku duduk di kelas 6. Sekolahku terletak tepat di seberang sebuah rumah reyot yang jujur saja membuatku sangat ketakutan sebagai anak kecil. Rumah itu terlihat tua, kotor, dan seakan membusuk pelan-pelan. Aku tidak mengerti, jika memang ada orang yang tinggal di sana, bagaimana mungkin mereka rela membiarkan bagian luar rumah mereka terlihat seperti itu. Setiap kali aku dan teman-temanku berjalan pulang dari sekolah melewati rumah itu, mereka selalu menertawakannya, bercanda soal betapa seram dan joroknya tempat itu. Aku biasanya memarahi mereka mengatakan bahwa pemilik rumah itu pasti tidak akan senang kalau tahu sekelompok anak sekolah mengejek tempat tinggalnya. Tentu saja, mereka malah balik mengolok-olokku karena terlalu takut dengan kemungkinan dimarahi orang dewasa. Aku memang penakut waktu kecil. Aku selalu takut akan reaksi orang dewasa, selalu membayangkan mereka akan marah. Jadi kalau mereka memanggilku pengecut, sebenarnya mereka tidak sepenuhnya salah. Awalnya, melewati rumah itu masih bisa kutoleransi. Ada teman-teman ada tawa, dan rumah itu hanya menjadi latar belakang yang mengganggu. Tapi begitu masuk bulan Oktober dan teman-temanku mulai sering ikut kegiatan setelah sekolah, aku lebih sering pulang sendirian. Dari situlah semuanya mulai menurun. Minggu kedua Oktober, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku berjalan pulang sendirian. Seperti biasa, aku melewati rumah tua itu. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Saat berjalan, aku merasa ada yang mengawasi. Aku menoleh, dan dari jendela rumah itu, seseorang berdiri diam, seolah menatap lurus ke arahku. Aku langsung merinding, tapi karena dia hanya berdiri di balik jendela dan tidak melakukan apa-apa, aku memaksa diriku untuk terus berjalan. Sesampainya di rumah, aku mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya kebetulan. Sayangnya, hal itu terus terulang. Setiap hari aku pulang sendiri, setiap kali melewati rumah itu, sosok yang sama selalu ada di jendela, berdiri diam, menatap ke arah jalan. Aku tidak bisa memastikan apakah dia laki-laki atau perempuan. Yang jelas, aku merasa dipantau. Dan rasa itu menempel seperti noda yang tidak bisa dicuci. Aku menceritakan semuanya pada teman-temanku, berharap mereka akan mengerti. Tapi mereka hanya mengangkat bahu lalu berkata mungkin orang itu hanya bercanda, sekadar trik Halloween yang datang lebih awal untuk menakutiku. Aku, yang sudah terkenal gampang takut, akhirnya merasa bodoh sendiri dan mencoba menganggapnya sebagai lelucon. Seminggu sebelum Halloween, aku kembali pulang sendirian dari sekolah. Sore itu langit mulai gelap lebih cepat. Saat mendekati rumah itu, aku melihat sesuatu di halaman depan. Sebuah siluet tinggi berdiri di beranda menghadap ke arah jalan, seperti menunggu seseorang lewat, seperti menungguku. Jantungku berdegup kencang, tapi aku memaksa diri untuk bersikap seolah semuanya normal. Jalan saja, jangan lari, jangan bikin masalah. Begitu aku berkata dalam hati. Aku menunduk sedikit dan mencoba berjalan melewati rumah itu dengan langkah tenang. Saat aku tepat berada di depan pagar rumah, sosok itu mendadak melompat turun dari tangga beranda dan berlari mengejarku. Aku menjerit sekencang-kencangnya dan langsung lari. Kaki rasanya berat seolah tanah menahanku. Suara langkah di belakangku semakin dekat. Dia bergerak lebih cepat daripada yang bisa kugambarkan. Dari suaranya, aku bisa tahu dia laki-laki. Dia berteriak sesuatu. Kata-kata yang tidak nyambung, tidak jelas, terdengar seperti ocehan orang gila. Aku tahu aku harus bersembunyi. Cepat. Di sisi jalan ada sebuah gang sempit dengan tempat sampah besar di ujungnya.
Aku berbelok tiba-tiba menyelinap masuk ke gang itu dan menjatuhkan diri di belakang sebuah dumpster yang baunya menyengat dan hampir membuatku mual. Aku menahan napas, berusaha keras agar tidak menimbulkan suara sekecil apapun yang bisa menarik perhatiannya. Aku mendengar langkahnya berhenti tepat di mulut gang. Lalu aku mendengar gumaman, kata-kata yang tidak kupahami, sementara langkahnya pelan-pelan mendekat. Bunyi telapak sepatunya di atas lantai beton terdengar begitu jelas, seolah-olah setiap langkahnya jatuh tepat di telingaku. Jantungku seperti hendak meloncat keluar dari dada. Aku bisa mendengar napasnya, berat, dekat, seakan dia tinggal satu langkah lagi dari tempatku berjongkok. Aku benar-benar yakin saat itu bahwa dia akan menengok ke belakang dumpster dan menemukan aku sedang meringkuk di sana. Tapi tiba-tiba, langkah itu menjauh. Dari ritmenya, aku tahu dia mulai berlari, meninggalkan gang itu. Aku tetap berjongkok beberapa saat, terlalu takut untuk langsung berdiri. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, aku memberanikan diri untuk mengintip. Gang itu kosong, jalan di luar terlihat biasa saja, seakan tidak ada yang terjadi. Begitu yakin situasi sudah cukup aman, aku bangkit dan berlari sekencang mungkin pulang ke rumah. Begitu membuka pintu, aku langsung menangis dan menceritakan semuanya pada orang tuaku. Ayahku tidak membuang waktu dan segera menelepon polisi. Sekitar 20 menit kemudian, 2 petugas datang. Mereka memintaku menceritakan secara rinci apa yang terjadi, seperti apa orang itu, dan dari rumah yang mana dia muncul. Aku menunjuk rumah Reyot di seberang sekolah, rumah yang selama ini hanya jadi bahan ejekan teman-temanku. Setelah mencatat semua, mereka berkata akan memberi kabar keesokan harinya. Dan benar, keesokan harinya mereka datang lagi. Tapi kabar yang dibawa malah membuatku lebih tidak tenang. Menurut mereka, rumah itu sudah lama kosong. Tidak ada penghuni resmi selama bertahun-tahun. Tidak masuk akal, kata mereka, bahwa pemilik rumah tinggal di sana tanpa tercatat. Kesimpulan mereka yang paling masuk akal adalah, mungkin ada seorang tunawisma atau gelandangan yang menjadikan rumah itu tempat berteduh. Dan entah kenapa, malam itu dia memutuskan untuk mengejarku hanya untuk menakut-nakuti. Setelah itu, tidak ada tindakan lebih lanjut. Tidak ada patroli khusus, tidak ada garis polisi di rumah itu. Semua berakhir di laporan yang ditutup begitu saja. Saat aku menceritakan semuanya pada teman-temanku, bahkan mereka yang biasanya suka bercanda pun tampak terkejut dan tidak percaya. Sejak hari itu sampai sekarang ketika usiaku sudah 22 tahun, aku masih merasa tidak nyaman setiap melewati rumah yang terlihat kosong, tua, atau seperti ditinggalkan. Setiap kali melihat jendela gelap di bangunan yang seharusnya tak berpenghuni, ingatan tentang laki-laki yang berlari turun dari beranda rumah Reyot itu kembali menempel di benakku. Sejelas hari pertama itu terjadi. Kalau kamu mengira ketakutan itu hanya milik anak-anak kota yang pulang sendirian, kamu salah. Kadang, di tempat yang jauh lebih sunyi, di jalan pedesaan yang seharusnya tenang, ada seseorang yang juga menyaksikan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, sesuatu yang membuat malam biasa berubah jadi doa agar bisa pulang dengan selamat. Aku berasal dari daerah pedesaan di Sulawesi Utara. Daerahku masih sangat religius, mayoritas penduduknya Kristen yang cukup konservatif, jadi Halloween bukan sesuatu yang benar-benar dirayakan. Banyak orang tua menganggapnya sebagai sesuatu yang dekat dengan setan. Meski begitu, belakangan ini beberapa orang mulai menghias teras rumah mereka dengan tumpukan labu. Bahkan ada yang membuat jack-o'-lantern sederhana, meski kami tinggal jauh di desa. Waktu itu, aku punya kebiasaan mengajak anjingku, Susi, berjalan-jalan setiap malam. Bukan karena aku suka keluar malam, tapi lebih karena Susi berukuran cukup besar. Dan kalau diajak jalan siang hari, itu benar-benar mimpi buruk. Dia benci anak kecil dan pesepeda. Dia akan menggonggong keras dan kadang mencoba mengejar mereka. Malam hari jauh lebih sepi, dan itu membuat semuanya lebih mudah. Di musim gugur, atau lebih tepatnya di musim hujan di daerahku, langit cepat sekali gelap. Jam 8 malam sudah terasa seperti tengah malam. Kalau tidak ada lampu jalan, kamu hampir tidak bisa melihat kemana kamu melangkah. Malam itu sudah gelap ketika aku keluar rumah bersama Susi. Ada sebuah jalan kecil yang sangat kusukai. Jalan itu menghubungkan minimarket desa, yang letaknya tidak jauh dari rumahku, dengan sebuah gereja tua. Panjangnya tidak seberapa, mungkin hanya butuh 10 menit berjalan kaki. Di satu sisi jalan, ada deretan pepohonan lebat seperti hutan kecil. Di sisi lain ada peternakan kuda yang luas. Sudah bisa ditebak, malam hari jalan itu hampir selalu kosong. Jarang sekali bertemu orang lain. Aku justru menyukai suasana itu.
Angin dingin, daun-daun kering yang remuk di bawah kaki, dan perasaan sendirian membuatku merasa nostalgis, seolah sedang berjalan di dalam mimpi yang tenang. Aku berjalan sambil tenggelam dalam pikiranku sendiri, sampai tanpa sadar sudah hampir sampai di ujung jalan. Di sana, hutan kecil itu bertemu dengan sebuah bangunan tua, kandang kuda yang dulu dimiliki oleh pastor paroki. Sejauh yang aku tahu, kandang itu sudah lama tidak dipakai, bahkan sebelum aku lahir. Di titik itulah Susi tiba-tiba menarikku keras dan menggonggong seperti orang gila. Aku tersentak kaget. Aku menoleh, mencari-cari apakah ada pesepeda atau anjing lain yang kami dekati. Tapi Susi tidak menatap ke arah jalan. Dia menatap lurus ke arah kandang dan pepohonan di belakangnya. Lampu jalan di situ sudah tua dan redup, membuat sulit melihat apapun di balik garis pepohonan. Cahaya kuningnya hanya menyentuh bagian depan kandang, sementara bagian belakang tenggelam dalam bayangan. Susi masih terus menggonggong, diselingi geraman rendah, tubuhnya tegang, menarik tali kekang sekuat yang dia bisa. Itu bukan reaksi biasa, bahkan untuk ukuran Susi. Dia bertingkah seolah-olah ada sesuatu yang sangat salah di depan kami. Aku memaksa diriku menatap ke dalam gelap, mencoba mencari tahu apa yang membuatnya begitu panik. Dan saat mataku mulai terbiasa dengan kegelapan, aku melihatnya. Sekitar 10 hingga 20 meter di depan, tepat di belakang kandang pastor, ada siluet seseorang. Awalnya aku mengira itu hanya semak atau bayangan pohon. Tapi semakin lama ku pandangi, semakin jelas bahwa itu manusia. Dari cara pakaiannya memantulkan cahaya redup bulan, aku menyadari dia mengenakan sesuatu yang serba putih. Dia berlutut dengan punggung tegak lurus. Tidak berusaha bersembunyi, tapi juga tidak benar-benar berada di tempat yang mudah terlihat. Seolah sengaja memilih titik di antara terlihat dan tidak. Pemandangan itu membuat bulu kudukku berdiri. Aku memperhatikan lagi. Dia memakai semacam jubah panjang berwarna putih. Tidak ada gerakan sama sekali. Tubuhnya diam, kepala tegak, dan aku merasa, meski tidak bisa melihat jelas wajahnya, bahwa dia sedang menatap ke arah kami. Aku menarik tali Susi, mencoba mengajaknya mundur, tapi dia tidak mau. Dia terus menarik ke depan, ke arah sosok itu, menggonggong dan menggeram seperti ingin menyerang atau melarikan diri, aku tidak tahu. Di kepalaku hanya ada satu keputusan. Aku tidak akan bertahan di sana 1 detik pun lebih lama. Aku menggenggam harness Susi, memaksanya berbalik, dan mulai berjalan cepat menjauhi kandang itu. Aku tidak berani berlari. Aku tidak yakin apakah orang itu sadar aku sudah melihatnya atau belum, dan aku tidak ingin mengundang perhatian. Untungnya, gereja hanya berjarak sekitar 1 menit dari sana. Di halaman gereja, aku melihat beberapa orang berdiri, mungkin baru selesai doa malam. Sebentar, aku berpikir untuk menceritakan apa yang baru kulihat. Tapi kemudian aku bertanya pada diriku sendiri, apa yang sebenarnya bisa kukatakan? Ada seseorang berlutut dekat pepohonan. Itu terdengar seperti hal yang justru akan dianggap wajar di dekat gereja. Perjalanan pulang dari gereja ke rumah malam itu adalah perjalanan paling menegangkan dalam hidupku. Setiap beberapa langkah aku menoleh, memastikan tidak ada yang mengikuti dari belakang. Bahkan Susi, yang biasanya suka berhenti dan mengendus-ngendus, malam itu hanya berjalan cepat lurus ke depan, seolah ikut ingin segera sampai rumah. Akhirnya kami tiba di rumah tanpa insiden lain. Aku benar-benar berharap cerita berhenti di situ. Sayangnya, tidak. Malam itu aku terbangun karena suara sirene meraung-raung. 1, lalu 2, lalu terdengar seperti lebih banyak lagi. Suaranya tidak berhenti selama hampir setengah jam. Aku hanya berbaring di tempat tidur, mendengarkan dengan jantung yang mulai gelisah, merasakan ada sesuatu yang salah di luar sana. Keesokan paginya, semuanya terjawab ketika aku melihat berita lokal. Seseorang telah membakar kandang pastor itu. Bangunan tua yang semalam kulihat dari kejauhan sekarang tinggal rangka hitam hangus. Orang-orang di kampung ramai membicarakan bahwa mungkin itu ulah anak-anak muda mabuk yang mencoba bercanda atau melakukan aksi iseng yang kebablasan. Mereka tertawa gugup lalu melanjutkan hari seolah semuanya hanya kebodohan khas remaja. Tapi aku tahu apa yang kulihat malam sebelumnya bukan sekelompok remaja mabuk yang cekikikan di kegelapan. Orang yang kulihat terlihat terlalu tenang, terlalu khusyuk, seperti sedang menunggu sesuatu atau seseorang. Mungkin saja ada lebih dari 1 orang yang bersembunyi di dalam kandang dan aku hanya melihat salah satunya.
Kalau memang begitu, aku bersyukur tidak melihat yang lain karena mungkin aku sudah pingsan di tempat. Aku tidak ingin menambah-nambahi cerita dan menguatkan anggapan bahwa Halloween atau hal-hal serupa itu pasti satanik. Tapi apa yang kulihat malam itu benar-benar menggangguku sampai hari ini. Seseorang memakai jubah putih, berlutut dalam kegelapan, diam saja di luar jangkauan lampu jalan. Yang paling mengusikku adalah jarak waktu. Antara saat aku melihatnya dan saat kandang itu terbakar, ada jeda setidaknya 5 atau 6 jam. Jadi selama itu, apa yang dia lakukan? Apakah dia benar-benar berlutut dan menunggu sepanjang malam? Namun di balik semua pertanyaan itu, aku tetap merasa lega karena orang itu tidak berusaha mengikuti atau mengakui kehadiranku malam itu, dan karena Susi tidak menyeretku lebih dekat ke arah kandang. Jika orang-orang itu cukup nekat untuk membakar seluruh bangunan, aku tidak ingin tahu apa lagi yang sanggup mereka lakukan pada seseorang yang kebetulan terlalu dekat. Beberapa tempat terasa aman hanya karena ramai dan penuh tawa. Tapi jangan tertipu. Bahkan di tengah kerumunan dan suasana kekeluargaan, sesuatu yang tidak seharusnya ada bisa berdiri diam di pinggir pandanganmu, menunggu sampai kamu menjauh dari keramaian. Bulan Oktober lalu, aku pergi ke kebun labu bersama teman-temanku. Kami berangkat langsung setelah pulang sekolah. Udara sore itu dingin dan tajam, daun-daun berwarna oranye dan kuning menutupi tanah, berderak setiap kali terinjak. Kami sudah menantikan kunjungan ke kebun labu ini sepanjang minggu. Kebunnya tidak terlalu besar tapi cukup ramai. Keluarga-keluarga berjalan pelan di antara deretan labu, anak-anak berlari sambil tertawa di samping orang tua mereka. Dari sebuah stand kecil, aroma kue panggang dan minuman hangat menyebar ke seluruh area, membuat suasana terasa nyaman. Kami memarkir mobil lalu mengambil sebuah gerobak kecil untuk mengangkut labu yang akan kami pilih. Sejauh mata memandang, ada barisan labu dari berbagai ukuran. Ada yang besar, ada yang kecil, semuanya tersusun rapi. Kami mulai berjalan di salah satu barisan, memeriksa bentuk dan warna, memilih mana yang cocok. Awalnya, semuanya terasa normal, menyenangkan. Ini seharusnya hanya sore yang dingin tapi seru bersama teman-teman. Temanku Andi tiba-tiba menantangku. Dia menunjuk ke labu paling besar di ujung belakang kebun, dekat area pepohonan kecil. "Berani nggak ambil yang itu?" katanya sambil tertawa. Aku ikut tertawa dan tentu saja menerima tantangannya. Jalan setapak menuju labu itu cukup sempit. Semakin jauh kami berjalan, semakin sedikit orang yang terlihat. Suara tawa dan obrolan dari area utama pelan-pelan meredup di belakang kami, tergantikan oleh desiran angin yang lewat di antara dedaunan. Pohon-pohon di sekitar kami makin rapat, dan cahaya sore yang miring membuat bayangan memanjang di tanah. Angin bertiup pelan, membuat daun-daun kering bergesekan satu sama lain. Suaranya terdengar seperti bisikan pelan yang tidak jelas asalnya. Aku mencoba mengabaikannya. Ketika kami sampai di deretan labu paling belakang, aku melihat sesuatu yang membuatku berhenti sesaat. Di balik tumpukan labu, dekat garis pepohonan, ada sebuah sosok. Awalnya, aku mengira itu hanya boneka orang-orangan sawah. Dia berdiri kaku, memakai topi, dan kedua tangannya terentang ke samping seperti salib. Tapi kemudian aku sadar ada yang aneh. Tubuhnya terlalu kurus untuk ukuran boneka orang-orangan, dan topinya bergerak sedikit, seolah-olah ada seseorang di bawahnya yang sedang bernapas. "Kalian lihat nggak itu?" bisikku pelan. Andi menoleh, melihat ke arah yang kutunjuk, lalu mengangkat bahu. "Paling cuma dekorasi doang," katanya santai. Aku tidak yakin. Ada rasa tidak enak yang mulai mengendap di perutku, tapi aku tidak mau terlihat penakut, jadi aku cepat-cepat mengangkat labu besar yang tadi ditunjuk Andi, berusaha menghindari menatap sosok itu terlalu lama. Sosok itu tidak bergerak sama sekali, tetap berdiri di balik labu di pinggir pepohonan. Kami mulai berjalan kembali ke arah keramaian, dan aku mendorong gerobak kecil berisi labu. Tapi setiap beberapa langkah, aku tidak tahan untuk menoleh ke belakang. Setiap kali kulihat, aku merasa sosok itu sedikit lebih dekat. Aku tidak bisa memastikan apakah dia benar-benar bergerak atau hanya permainan cahaya dan bayangan yang membuatku berimajinasi. Andi memperhatikan gerak-gerikku yang gelisah. "Udah, jangan lihat ke belakang terus, nanti jatuh," katanya sambil tertawa. Aku ingin menuruti, tapi ada sesuatu dalam cara sosok itu berdiri yang membuat kulitku merinding. Ketika kami sampai di bagian akhir deretan labu dan hampir keluar ke area utama, aku menoleh sekali lagi. Sosok itu sudah tidak ada. Kosong. Tidak ada orang-orangan sawah, tidak ada orang dengan topi.
hanya pepohonan dan labu-labu yang barusan kami lewati. Aku merasa sedikit lega. Dalam hati, aku membujuk diriku sendiri. Mungkin itu hanya orang biasa yang sedang berdiri di sana lalu pergi, atau mungkin memang dekorasi Halloween yang dipindahkan orang lain. Kebun labu ini ramai dan ramah keluarga. Toh, tidak mungkin pihak pengelola sengaja memasang sesuatu yang terlalu menakutkan untuk anak-anak, kan? Kami berjalan menuju stand pembayaran untuk membayar labu-labu kami. Langit mulai lebih gelap. Matahari hampir lenyap di balik pepohonan, menyisakan bayangan yang semakin tebal di sekitar kebun. Saat kami kembali melewati sisi area pepohonan, aku mendengar suara krek, seperti ranting patah diinjak seseorang. Andi terus berjalan. Dia tidak bereaksi sama sekali. Aku berhenti dan bertanya, "Kamu dengar nggak barusan?" Andi menggeleng, bahkan tidak menoleh. Aku menelan ludah dan memutar tubuh pelan-pelan. Begitu mataku menatap ke arah pepohonan, jantungku seolah berhenti. Sosok itu ada di sana lagi. Sekarang dia berdiri hanya sekitar 3 meter di belakang kami. Tangannya tidak lagi terentang. Dia hanya berdiri tegak menghadap ke arah kami. Andi menyadari aku tiba-tiba berhenti dan bertanya, "Kenapa? Ada apa?" Aku ingin menjelaskan, tapi tenggorokanku terasa kering. Kata-kata tidak mau keluar. Sosok itu miringkan kepalanya pelan seolah sedang mempelajari kami. Tidak ada suara, tidak ada sapaan, tidak ada tawa iseng. Hanya gerakan kecil di lehernya, seperti binatang yang heran melihat mangsanya. Lalu tanpa aku melihat kakinya benar-benar melangkah, sosok itu mulai maju. Dia tidak berjalan seperti manusia normal. Gerakannya lebih mirip mengambang, meluncur di atas karpet daun kering tanpa menjejak tanah. Aku mencengkeram lengan Andi dan berbisik serak, "Lari." Kami langsung berlari ke arah stand. Gerobak kami berguncang liar, labu-labu di dalamnya terlompat-lompat seiring langkah kami yang panik. Di belakang kami aku bisa mendengar suara daun-daun kering yang terinjak terlalu cepat untuk seseorang yang hanya jalan biasa. Seolah-olah sesuatu sedang meluncur mengejar kami dengan kecepatan yang tidak seharusnya. Begitu kami mencapai area utama kebun, mendadak semuanya terasa normal lagi. Orang-orang masih tertawa, anak-anak masih berlarian, bau kue dan minuman manis masih memenuhi udara. Aku menoleh cepat ke belakang. Sosok itu berdiri di ujung deretan labu, tepat di batas antara bayangan dan keramaian. Dia berhenti di sana, tidak melangkah lebih jauh, hanya menatap. Kami buru-buru membayar labu, lalu masuk ke mobil. Aku memutuskan untuk tidak menoleh ke arah kebun saat mobil bergerak meninggalkan tempat itu. Rasanya seperti kalau aku menatap terlalu lama, sesuatu akan ikut terbawa pulang. Dalam perjalanan aku memaksa Andi untuk jujur. "Kamu beneran nggak lihat siapapun tadi di belakang kita?" tanyaku. Dia kembali menggeleng. Katanya satu-satunya yang dia lihat hanya labu, pohon, dan orang-orang lainnya. Tidak ada yang aneh, tapi aku tahu aku tidak berhalusinasi. Malam itu aku hampir tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, yang muncul adalah sosok itu. Topi, tubuh kurus, cara kepalanya miring, cara dia bergerak seperti meluncur. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa itu hanya prank Halloween. Tapi semakin kupikir, semakin tidak masuk akal. Kebun labu itu dipenuhi keluarga dan anak kecil. Siapa yang akan sengaja memasang sesuatu yang begitu mengancam, sesuatu yang bahkan membuat orang dewasa ingin lari? Beberapa hari kemudian, aku membaca sebuah postingan di internet. Seseorang melaporkan melihat sosok aneh di kebun labu yang sama. Dia menulis bahwa pada sore hari, dekat pepohonan, ada seseorang dalam kostum yang berdiri diam dan bergerak dengan cara yang tidak wajar. Orang itu juga tidak bicara sepatah kata pun. Laporan itu tidak mencantumkan nama, tidak ada foto yang jelas. Hanya cerita yang menggantung, seperti milikku. Sejak hari itu, aku tidak pernah kembali ke kebun labu itu. Setiap kali Oktober datang, ketika udara mulai dingin dan daun-daun kembali berguguran, ingatan itu bangkit lagi. Aku teringat sosok di antara pepohonan, cara dia bergerak, cara dia berhenti di tepi keramaian seolah ada batas yang tidak boleh dilewatinya. Kadang aku berpikir, seandainya dia mau, dia bisa saja mengikuti kami sampai ke mobil, sampai ke rumah, sampai kemanapun. Aku masih belum punya penjelasan yang benar-benar memuaskan untuk apa yang kulihat. Aku menceritakan cerita ini kepada teman-teman dan kebanyakan dari mereka menganggap aku melebih-lebihkan. Tapi aku tahu apa yang kulihat, dan setiap kali aku menutup mata, aku masih bisa membayangkan sosok itu berdiri diam di balik deretan labu, mengamati kami dari kejauhan. Kalau satu saja dari cerita ini membuatmu ragu untuk menatap keluar jendela saat malam sedang sunyi,
Mungkin sudah saatnya kamu mengakui bahwa kegelapan tidak selalu kosong. Kalau kamu merasa bulu kudukmu sempat berdiri, tinggalkan like-mu, beranilah untuk subscribe agar kamu bisa mendengar lebih banyak kisah seperti ini dan tulis di komentar. Apa yang akan kamu lakukan kalau sosok-sosok itu muncul di hadapanmu sendiri?